Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak dihiraukan Anies, Menteri Basuki nekat lakukan ini. Staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIB Antonius Beni Susetio mengarahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan program Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespon banjir Jakarta yang menerjang di beberapa wilayah. Apa yang dilakukan oleh Ahok perlu dilanjutkan dan disempurnakan, kata Beni kepada CNN Indonesia melalui pesan singkat. Dalam keterangan tertulis, Beni menyebut Anies perlu meningkatkan pengerukan kali atau sungai dan membersihkan drainase. Selain itu, perlu juga menambah jumlah pasokan oranye atau pasukan kuning, sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas, itu air bisa mengalir. Nah, ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya, ujarnya. Beni menyayangkan program gubernur sebelumnya dalam mengatasi banjir tak dilanjutkan Anies. Menurutnya, para pemangku kepentingan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi banjir, bukan sibuk menyalahkan alam. Akan tetapi, kita harus mempersiapkan dan memantau dengan kemajuan teknologi untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur untuk mengatasi banjir ini, katanya. Beni menekankan bahwa banjir disebabkan oleh perilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam membuat kebijakan. Banjir terjadi karena perilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam kebijakan sehingga wilayah yang menjadi resapan malah dilakukan pembangunan dan dijadikan bisnis, ujarnya. Menurutnya, penting melakukan sinergi menyeluruh antara daerah penyangga, pemerintah daerah dan pemerintahan pusat dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di ibu kota. Penataan kota Jakarta harus menyeluruh, tidak parsial, serta tidak politis. Apa sesuatu yang baik harusnya diteruskan, seperti bendungan dan penggerukan dilanjutkan, dikembangkan dan diperbaiki, katanya. Terpisah, Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir bisa dilanjutkan. Menurutnya, program-program tersebut sudah direncanakan sejak era Fauzi Bowo. Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok, itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap, tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada, kata Ahok dikutip detik.com. Ahok menyarankan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk mempercepat penyelesaian normalisasi sungai. Normalisasi daerah aliran sungai kalau mau dikembalikan ke bentuk semula, tempat jalan air yang maksimal, semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar, kata Ahok. Sebagai alternatif solusi, jika Pemprov DKI melakukan penertiban DAS, warga terdampak bisa diberikan tempat tinggal lain seperti di rusun. Ketua Panitia Khusus Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Sita Anjani menyebut Anies tak mau melanjutkan program Ahok karena terganjal janji politik saat kampanye. Anies tidak mau menormalisasi Sungai Ciliwung dengan alasan harus merelokasi warga bantaran sungai. Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah 3 tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa? Karena terbelenggu dengan janji politik, kata Sita dikutip detik.com Minggu 21 Februari. Sita berpendapat jangan membawa masalah politik dalam menangani banjir, tetapi memakai data dan fakta. Menurutnya, normalisasi sungai merupakan solusi utama dalam mengatasi banjir di Jakarta. Siapapun gubernurnya nggak bisa dia ganti-ganti program penanganan banjir karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, enggak bisa politik, ujarnya. Meski demikian, Pemprov DKI akhirnya akan menjalankan program banjir seperti normalisasi pelebaran Sungai Ciliwung pada 2021. Dana yang digunakan untuk normalisasi ini berasal dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN sebesar 1 triliun. Namun, menurut Sita tetap saja upaya yang lain juga harus dilakukan. Sama seperti usulan Beni, kita menjalankan Pemprov DKI juga harus memperbaiki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari instruksi banjir.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi. Dengan begitu, ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administrasi, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Jelas Menteri PUPR dalam keterangan tertulis Kamis 27 Februari 2020 yang lalu. Untuk penanganan Sungai Ciliwung, ia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan master plan sejak 1973 yang kemudian dikaji ulang pada 97 dan 2007. Insya Allah dengan pengerjaan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta, kata Menteri Basuki. Menurut pemaparannya, master plan pengendalian banjir Jakarta memuat pembangunan kanal banjir timur, sodetan, dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung. Di hulu Ciliwung kita sedang bangun bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi. Nanti di tengah di Bidara Cina ada sodetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai, ujarnya. Dari master plan tersebut ia melanjutkan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan penggerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km. Peningkatan kapasitas sungai sudah dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana semula 42,8 km. Lalu di Kali Pesanggaran dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28 km dari rencana 35 km. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di jalur sungai, Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa, Pasar Rumput. Kementerian PUPR juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan sodetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter. Sodetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik per detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncak dengan debit 500 meter kubik per detik. Telah diajukan perbaikan penetapan lokasi dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Sidadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada 26 Desember 2019 yang lalu untuk wilayah outletnya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung, terang Menteri Basuki. Sedangkan untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 meter, di mana 3.758 meter milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat. Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, pembebasan lahan, dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan. Tambahnya,